Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video singkat ini kita akan membahas bagaimana cara pembuatan halaman web dengan menggunakan framework Bootstrap ya. Jadi secara definisi saja, jadi Bootstrap itu bisa kita gunakan untuk membuat layout web ya. Dengan sudah ada beberapa utilitas yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Nah, di sini ada beberapa tools yang bisa Anda gunakan untuk menggunakan Bootstrap ini. Yang pertama, ini ya, Composer. Jadi Composer ini kita gunakan untuk mengambil data dari Bootstrap yang ada di package GIS ya, di sini Bootstrap. Nah, di sini nanti kita ngambil datanya lewat sini melalui Composer. Nah, diinstal saja. Nanti kalau sudah diinstal, nah kemudian kita ngeceknya apakah Composer itu sudah terinstall apa belum. Nah, bisa di command line ya, bisa diketikkan Composer, nanti akan muncul seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti Composer sudah terinstall. Kemudian yang kedua yang kita gunakan yaitu SAMPP, di mana SAMPP yang akan kita gunakan ini web server ya, apa aja web servernya ya. Jangan lupa diklik start. Kemudian yang ketiga ini kita menggunakan editor Visual Studio Code ya. Kemudian yang keempat ya tentu saja web browser. Nah, langkah yang pertama untuk pembuatan aplikasi web ini bisa Anda siapkan dengan meletakkan file web di HTTP Docs. Jadi HTTP Docs ini nanti bisa kita panggil lewat localhost ya. Jadi kalau Anda sudah install SAMPP, lihat saja di directory C ya, di directory C. Nanti di sana ada folder SAMPP, di dalam folder SAMPP ada folder HTTP Docs. Nah, di folder HTTP Docs ini nanti kita akan menyimpan seluruh file-file web, project web kita. Nah, di sini agar bisa dipanggil di localhost. Nah, katakan ini yang akan kita gunakan nama projectnya misal TM1 atau project pro underscore project ya, Bootstrap. Nah, ini pro under Bootstrap. Oke. Nah, kemudian di command line-nya Anda arahkan ya ke folder yang barusan kita buat. Nah, jadi nanti bisa pakai CD ya kalau di LS, CD kalau di Mac seperti ini ya. CD application di LS. CD application, CD SAMPP, CD HTTP Docs. Nah, kemudian CD Pro Bootstrap. Nah, kita sudah di sini. Kita perhatikan direktorinya, berarti kita posisinya sudah ada di Pro Bootstrap ini. Nah, kalau sudah masuk di Pro Bootstrap, nah, kita bisa download ya. Kita bisa download Bootstrap melalui Composer ya. Nah, ini Composer require TWBS Bootstrap ini kita ngambilnya dari sini ya, dari sini. Nah, kita copy saja di sini Composer require. Nah, Bootstrap 4.3.1 ini versinya ya, versi yang bisa kita download. Itu aslinya versi yang terbaru ya, tapi nggak apa-apa sebagai uji coba saja ya. Ini kemudian Composer dikopikan saja biar lebih cepat. Nah, nanti kecepatan downloadnya ini tergantung dari kecepatan internet kita ya, karena kita akan download dari package GIS tadi ke lokal komputer kita ya. Ini versinya sudah lama ya. Nah, kalau kita lihat sudah ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hasil download Bootstrap. Jadi di Bootstrap ini sudah disediakan beberapa
jenis ya file-file seperti ini ya. Nah, ini yang akan kita gunakan, ada CSS, ada JS dan lain sebagainya. Jadi aset-asetnya itu sudah ada semua ya. Nah, kemudian langkah yang pertama ini kita akan bekerja melalui Visual Studio Code ya. Visual Studio Code ini bisa add folder to workspace. Bisa kita cari file project kita yang ada di application, kemudian di SMPP atau docs, tadi Pro Bootstrap. Nah, ini ya sudah, biar kita akan mengerjanya. Nah, di sini ya langkah yang pertama kita buat setara dengan Composer ya, namanya index.html. Nah, ini. Nah, index.html ini nanti isinya halaman utama ya, halaman utama dari aplikasi web yang kita buat tadi. Nah, ini. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di dalam ini sudah langsung disediakan dokumen dari HTML ya. Jadi ketika kita klik HTML secara auto recommended ya, dia langsung menyediakan beberapa dokumen pengenal dokumen HTML. Nah, yang perlu kita kenal di sini ada 3 buah file yang kita panggil di Bootstrap ini ya. Di yang kita panggil yang pertama CSS ya. CSS bawaan dari Bootstrap. Jadi bootstrap.min.css ini kita panggil yang downloadan kita tadi ya. Yang downloadan Bootstrap tadi kita panggil ke file kita, ada di vendor tbbs ini ya. Kemudian style.css ini merupakan file yang kita buat sendiri nanti. Nah, ini 2 file yang kita panggil untuk file CSS-nya. Kemudian untuk file JavaScript-nya kita taruh di bawah. Ini untuk manggil file JavaScript Bootstrap bawaan dari Bootstrap yang kita download tadi. Oke, kita copy saja. Ini. Nah, ini. Kemudian yang kedua, ini file CSS-nya kita copy, file JavaScript-nya ya, letaknya di sana. Oke, nah kita sudah manggil. Nah, dokumen-dokumen ini dokumen isi di dalam HTML yang kita letakkan di body sini ya. Jangan lupa ketika kita selesai melakukan perubahan, nah di Ctrl S ya, biar tersimpan. Kemudian ini, nah ini apa? Jadi ini merupakan layout dari jadi kita akan menyusun suatu layout ya. Ada header, ada footer, ada menu, ada navigasi. Nah, kita rancang di sini. Jadi kontainer ini kelas ya, yang disediakan oleh si tadi Bootstrap tadi ini, Bootstrap. Ini ada kontainer, ada row. Ini nggak usah kita pahami karena memang kelas-kelas itu disediakan di sini ya. DBBS, ada dis ya, dis. Nah, ini CSS di sini. Ada tadi yang kita panggil bootstrap.min, bootstrap.min.css. Nah, di sini. Nah, ini bentuk filenya. Jadi kita nggak usah memahami ini ya, yang kita pahami bagaimana cara penggunaan dari semua kelas atau ID yang ada di bootstrap.min ini ya. Nah, ini rancangan layoutnya ada di sini ya, kita tinggal copy saja. Nah, ini kemudian ini bagian footernya ya. Nah, perhatikan di sini sudah kita sediakan mana itu yang akan kita isi ya. Isi header ini berarti nanti kita isi kontennya lewat headernya di sini. Kemudian isi artikelnya ada di sini. Kemudian isi sidebar di sebelah kanan ya, ini menu gitu ya. Kemudian footer yang paling bawah. Oke. Nah, ini kelas row, kelas call MD12 ini merupakan kelas yang disediakan oleh bootstrap.min.css ya. Nah, kemudian nanti ini ada header. Header itu isinya apa ya? Isinya biasa header ini ya. Nah, ini kita letakkan di isi header ya, isi header. Oke. Nah, ini berisi menu dan berisi tampilan
header di atasnya itu ya. Oke, ini berarti kita isi, ini kita ganti ya. Ini kita paste saja di sini. Nah, oke. Nah, kalau kita apa namanya cek ini kira-kira sudah benar apa salah, nah bisa kita cek. Kalau kita sudah nyimpan di lokal di htdocs, kita bisa cek localhost apa tadi pro bootstrap. Nah ini hasilnya seperti ini ya. Nah, perhatikan kalau kita ini ya kayak kontainer ini. Ini kemungkinan besar karena kan kita copy paste dari PDF atau dari Word ya, kita copy paste. Nah, ini bisa coba kita ganti saja tanda ini, kayak ini nggak dikenali di dokumen HTML. Nah, kita bisa replace ini menjadi titik 2 atas ini kemudian replace all. Sebentar. Nah, ya. Coba ini seharusnya sudah benar. Nah, berarti dia sudah benar. Ini jadi jangan lupa ya, ini diganti setelah kita melakukan copy paste ya, seperti yang nggak dikenali tadi, titik 2 atas yang bawaan dari PDF. Kemudian yang ketiga, nah ini kita akan mengisi konten. Nah, kontennya bisa berupa isi berita seperti ini ya. Nah, ini artikel. Nah, ini isi kontennya ya. Nah, kita copy paste saja. Nah, jadi isinya di sini kita nanti membuat satu membuat satu layout yang ada di post artikelnya ya. Nah, ini oke, sama kayak tadi karena kita copy paste ya, berarti kita harus edit replace. Nah, ini coba. Ini hasil akhirnya kayak gini ya. Ini apakah ada yang salah ini? Sebentar, kayak ada yang salah. Atau biarkan aja ya, biarkan aja. Replace ini. Oke, Ctrl S. Oke, kemudian ganti isi sidebar ya. Nah, kita suruh ganti isi sidebarnya ini dengan yang terbaru ya. Ini isi sidebar, copy paste saja. Nah, coba yang terakhir apa? Yang terakhir footer ya. Yang terakhir footernya ini. Footer ada di sini. Coba. Oke, kita ganti ya. Replace. Ada yang salah ini. Oke, nah ya, ini hasil akhirnya ya. Hasil akhir dari rancangan kita. Nah, kok tampilannya masih seperti ini? Nah, ini kita tambahkan ini file CSS ya, file CSS yang kita buat sendiri untuk mempercantik halaman web tersebut ya. Ini kita buat file CSS-nya perhatikan direktorinya tbbs bootstrap disk asset, nah kemudian style.css ini kita buat di file sini ya, di disk, mohon maaf saya lupa, disk kita buat file baru sini di disk namanya asset, ada S-nya, assets, folder baru namanya
assets. Nah, di dalam asset ini kita buat file baru namanya ya style.css. Nah, Anda pastikan bahwasanya style.css ini ada dalam folder asset. Nah, baru kita kopikan semua selektor yang ada di sini. Nah, ini kita copy saja. Oke, nah kalau sudah di save, kalau hasilnya gini, nah berarti sudah benar. Nah seperti ini ya hasil akhir setelah kita menambahkan apa namanya CSS tadi. Jangan lupa filenya ada di aset style.css ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, nah ini sedikit lebih rumit ya karena kita akan mencari suatu halaman web ya. Ini. Nah, di langkah ini Anda disuruh membuat file baru ya. Katakan namanya apa? form.html. Nah, form.html ini merupakan anak ya, anak dari index.html. Jadi nanti isi yang ada dalam Suzuki ini ya, satu ini baris ini akan diganti dengan form.html itu. Jadi ini masih kita buat secara manual, aslinya kan ini ya, yang layout ini saja yang berubah, yang lainnya masih tetap sama ya. Jadi ini saja yang kita ganti nanti. Nah oke, sementara kita copy paste saja index.html ini ke form.html. Nah coba kalau kita panggil form.html akan seperti ini. Nah ini akan kita ganti ya di Suzuki ini. Berarti ini kita biarkan saja artikel itu. Nah, artikel. Nah, nanti kita akan membuat di dalamnya sini. Oke, nah ini kita buat. Kemudian kita copy paste saja form pendaftarannya. Jadi form pendaftaran ini merupakan formulir untuk inputan. Tapi inputannya itu kita sudah menggunakan baik label input. Nah, kita memanggil dari Bootstrap. Nah, ini bawaannya Bootstrap. Nah, seperti ini form class, ini label ya untuk memberi nama ya, nama depan, nama belakang, kemudian ada kelas form control. Nah, ini agar tampilannya sesuai dengan yang ada di Bootstrap ya. Ini sama semua. Di sini sudah lengkap ya, ada button dan lain sebagainya. Kita copy saja di artikel ini, di antara artikel. Coba Ctrl S. Nah, nanti kita cek form.html. Oh, maaf, ada yang salah. Ini ada yang kurang. Sebentar. Form pendaftaran. Oh, ini. Nah, hasil akhirnya kayak gini. Nah, ini. Jadi ini seluruh form-form HTML form HTML yang sudah dibuat menggunakan menggunakan Bootstrap. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ini hanya tampilan saja itu ya. Kemudian ya langkah selanjutnya yaitu menampilkan data. Nah, ini. Jadi kita buat file baru namanya tampil data. Ini sama di sini di Bootstrap ini new file tampil data.html. Nah, dan sama langkahnya kayak tadi. Jadi ketika kita pastekan, kemudian kita panggil tampil data.html. Nah, ini ya. Jadi ini yang akan kita ganti dengan tampil data kayak gini. Ini table ya. Jadi ini table, tapi tabelnya sudah digabungkan dengan Bootstrap ya. Tampilannya. Ini kopikan saja di sama kayak tadi. Ini tampil data di artikel ya. Div artikel sampai sini kita Ctrl paste.
Nah, kita ambil data. Nah, hasilnya kayak gini. Ada yang kurang. Button ini, klik. Nah, ini kayak gini. Jadi ini merupakan tabel yang sudah digabungkan dengan Bootstrap ya. Ini ya, mungkin itu sudah selesai. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Nanti hasil pekerjaan Anda semua mohon dikumpulkan lewat ilmu ya. ilmu.umm.ac.id. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.